Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di sana ya. Ada kemudian berikutnya di sini, berikut hadir energinya di sini dan kemudian hadir energinya di sini ya. Nah, ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oh, kamu ini sayang sama si dia ya. Kamu tetap ini punya perasaan cinta ke si dia. Walaupun ada kemungkinan besarnya kamu tidak selalu menunjukkan rasa sayang dan rasa cintanya kamu itu. Karena tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan kamu ya. Misalnya kayak kamu jaim gitu. Sebab karena usianya kamu sudah berapa, misalnya kayak gitu ya. Atau memang karakternya kamu adalah karakter yang tidak mau nunjukin sisi feminimnya kamu. Kok kayaknya cemen, kok kayaknya kekanak-kanakan gitu ya. Atau ya adalah kepantasan-kepantasan, makanya kamu merasa bahwa cintanya kamu ini tuh hanya cukup untuk dipahami dan dimengerti oleh kamu sendiri gitu ya. Dan dia mengerti dan memahami rasa cintamu dengan terjadi begitu saja maksudnya gitu ya. Walaupun kamu nggak bilang sayang sama dia, walaupun kamu nggak bilang cinta, tapi kayak kamu berharap bahwa ya mestinya dia ngeh kalau kamu sayang dan kamu cinta ke dia. Seperti itu ya. Kamu memang orangnya tidak ekspresif gitu loh ya, tidak ekspresif kamunya, tapi tetaplah ada beberapa tindakan-tindakannya kamu yang dimana tindakan itu menurut hematnya kamu, menurut tolak ukur pikirannya kamu sendiri, harusnya mah orang kalau udah diperlakukan kayak gini, kalau diperlakukan kayak gitu, diberikan ini ataupun diberikan itu, mestinya tahu dong kalau ini adalah penampilan dari cinta itu sendiri. Di situ ya. Dan Mari lihat, kamu ini tuh juga kayak bukan tipe orang dalam hubungan itu tuh meye-meye, manja-manja, enggak gitu ya. Ada ini kaku-kakunya kamu juga di urusan cinta-cintaan ya, ada di situ. Jadi romantis-romantis itu tuh nampaknya bukan menjadi style gayanya kamu gitu loh. Dan tentu dalam sebuah relationship mungkin kamu nggak mau romantis-romantis gitu, karena kamu bisa aja juga kayak takut ya bahwa seseorang itu mau menjadi pasanganmu hanya gara-gara gak enakan, hanya gara-gara terpaksa, hanya gara-gara sungkan. Kamu gak mau. Maunya kamu seseorang yang memilih menjadi pasanganmu itu tuh tulus karena dirinya, bukan sebab karena kamu nge-trigger, memancing dengan pemberian ataupun dengan tindakan ataupun dengan omongan gitu loh. Langsung aja spontan sendiri gitu ya. Di sana kamu nggak mau ini menjadi transaksi, soalnya kamu nggak mau juga dilihat kamu tuh menyedihkan gitu ya, nggak mau kamu. Jaimnya kamu ini tuh Marliat cukup tinggi nih Capricorn, cukup tinggi di sana. Nggak apa ya, kayak kesannya mungkin kalau Meme itu tuh seperti pengemis cinta. Waduh, kamu anti banget. Kamu anti banget kalau dikatakan kamu itu tuh pengemis cinta. Walaupun sesungguhnya hidup percintaannya kamu porak-poranda misalnya ya. Atau sesungguhnya kamu memang sudah betul-betul banget ingin melepaskan masa lajangnya kamu. Tapi tetap di situ tuh value dirimu kamu pegang, Mari nampak ya. Nilai dirimu itu tuh harus tinggi di mata orang gitu loh. Ya. Nggak mau kamu ya tadi rendah gitu ya, nggak mau kamu. Nah, di sana. Tapi itu tadi harapannya kamu bahwa
dia paham, dia mengerti bahwa kamu ingin bersama dengan dia. Nah, di situ ya. Dan beberapa mungkin juga begini, untuk saat sekarang, terutama kalau kamu masih statusnya lajang ya, kalian masih berpacaran ya. Memang ada beberapa di sini, kamu ingin bersama dengan dia betul. Tapi jangan-jangan kamu juga ngomong belak-belakan bahwa di saat ini kamu belum bisa menggarap relationship kalian sampai ke pernikahan gitu ya. Misal karena kamu masih mau healing dulu gitu ya, karena kamu punya masa pahit gitu ya, entah kalian sekarang statusnya duda ataupun janda. Jadi masa pahit itu tuh mau kamu sembuhkan, karena di sini tuh kamu punya pemikiran juga bahwa tidak elok rasanya jika kamu masih membawa buntelan luka dari masa lalu, bisa-bisa mencederai hubungan pernikahan gitu ya. Atau kayak ya kamu masih mau fokus dulu nih, bertanggung jawab untuk keluargamu, misalnya adik kakakmu, ibu bapakmu misalnya. Atau kamu masih mau ngebenahin dulu nih ya, karirnya kamu, bisnisnya kamu gitu loh. Ada sesuatu dulu yang harus kamu tuntaskan gitu ya. Kamu harus selesaikan dulu, baru kamu bisa mempersiapkan dirimu kepada pernikahan. Jangan-jangan juga sempat kalian ngomong seperti itu gitu ya. Dan ini kalau mari lihat, jika kamu menyatakan kejujuran seperti demikian, nampaknya itu tuh bikin pasanganmu jadi khawatir. Khawatir dia bahwa kamu hanya mau singgah saja dalam hidupnya. Dia juga punya kekhawatiran gitu ya. Nah, kalau kamu hanya kayak menetap sebentar dan kemudian kamu akan pergi dari dia gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh bisa kayak merasa dia tidak aman dengan kamu, tidak nyaman gitu. Semacam hubungan ini tuh tidak pasti. Kalau tadi kamu berharap bahwa dia mengerti bahwa kamu tuh cinta sama dia, tapi karena tidak kamu ekspresikan atau tidak kamu ekspresikan dengan jelas dan benar, jadinya dia ragu gitu. Mari lihat, ada keraguan yang cukup besar ya dari si seseorang ini untuk kamu, kepada kamu gitu loh ya. Kan nggak jelas itu tadi gambarannya, kamu mau apa, motifmu ini tuh sebenarnya kayak gimana. Dan kalau dia yang menilai sendiri, dia bisa kayak ngeliat, wah ini semua negatif ini gitu. Masa iya sih sudah pacaran sekian lama kamu nggak pernah bilang sayang, misalnya ini ya, ini contoh aja nih ya, kamu nggak pernah sekalipun bilang sayang, kamu nggak sekalipun pernah bilang cinta. Iya sih kamu baik, kamu nggak pernah ngelukain dia gitu ya, kamu adalah care-care-nya kamu sama dia, tapi masih iya sih nggak pernah ngomong. Jangan-jangan Capricorn ini memang gak punya cinta ini ke aku gitu. Padahal padahal ada cintanya kamu gitu. Kenapa sih Capricorn belum udah ngomong, bilang belum siap ke pernikahan? Berarti nih aku hanya persinggahan kah? Nah gitu dia. Waduh, gak aman dia, takut dia ngadepin kamu ini tuh takut. Mari lihat gitu ya. Dan kebetulan kamu juga kayak kelihatannya tuh kan tegas gitu ya, kaku, tegas. Jadi dia bisa-bisa ngelihat karakternya kamu seperti itu, padahal kamu ini nggak jahat ini, kamu penyayang ini Mari lihat Capricorn ya. Tapi karena personanya kamu yang seperti itu kamu tunjukin, ngeri dia gitu loh, ngeri dia. Waduh, kuat nggak aku dengan cewek yang strong seperti ini gitu ya, cowok yang kaku seperti ini, kuat nggak aku nih jadi pasangannya gitu. Dan untuk sementara dia merasa, waduh nggak kuat aku, nggak bisa aku kalau kayak gini nih situ ya. Kalaupun kalian sudah terlanjur berumah tangga, barangkali model rumah tangganya kalian ini tuh kamu pengennya itu tuh dengan style yang lain, dengan style yang berbeda, dan stylemu ini tuh nggak masuk akal bagi dia gitu loh.
Misalnya stylenya kamu adalah ya udah, walaupun berumah tangga, ini contoh aja nih ya, nggak apa-apa kalau kita LDRan misalnya, sementara dia mau setaunya dia mah kalau rumah tangga ya hidup bersama gitu ya, nggak ada ceritanya LDRan, tapi kamu kayak memilih LDRan, ada apa nih, gitu. Curiga lah seseorang ini intinya ke kamu ya, orang jelas ini Capricorn ini gitu dia. Itu berbahaya, ini berbahaya gitu ya. Dan ternyata seseorang ini tuh mari lihat rapuh, walaupun dia ini tuh jenis kelaminnya cowok ya, tapi mari lihat rapuh ini orang gitu loh, rapuh banget justru di sana ya. Apalagi di sini ada rasa insecure-nya dia ke kamu. Misalnya insecure-nya adalah dia lihat siapa sih dirinya, dia merasa gitu ya, kalau dia melihat dirinya dia merasa siapa sih dia gitu. Mungkin kalau dia banding-bandingkan sama kamu, waduh kamu cantik gitu ya, kamu cantik, kamu gagah, kamu ganteng, karirmu oke gitu ya. Statusnya kamu itu tuh datang dari sosial yang lebih tinggi dari dia. Siapa dia? Gitu. Siapa dia? Jadi bisa dengan segampang itu tuh kamu mengeliminasi dia. Nah, jadi kondisi untuk di saat ini tuh mari lihat dia kayak merasa tidak berdaya lah di sini. Kalau kamu beneran cinta sama dia, kalau kamu beneran sayang, kamu kuatin dia ya. Kamu kuatin dia. Gitu loh. Kalau nggak nanti bisa-bisa juga nih kamu patah hati. Itu loh. Kalau dia kabur, mau ini kabur memang, mau ini pergi dalam upaya penyelamatan diri. Bukan sungguh-sungguh dia ingin tinggalin kamu, enggak. Kalau ditanya, ada enggak cintanya dia? Ada enggak sayangnya dia? Ada. Tapi ini kayaknya tipe orang yang lemes-lemes ini ya, tanda petik ya, lemes-lemes ya, tanda petik. Jadi kayak kalau mau untuk ditantang, enggak berdaya dianya. Itu loh. Dan biasanya orang seperti ini jalan keluarnya dia adalah lari, kabur, pergi, menghindar. Itu. Ya. Nah, situ. Karena sudah mulai nih kepikiran dia, kabur lari gitu. Udah mulai nih tuh juga kayak kepikiran mau nyari yang selevel dengan dia. Gitu ya. Yang lebih mampu untuk dia handle relationship-nya. Karena kalau dengan kamu menurut dia, tantangannya banyak. Nggak bisa nanti dia atasi. Gitu. Nggak akan mampu. Dia selalu bilang, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Gitu loh. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa. Sering dia mensugesti dirinya. Terutama 7 hingga 14. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu memilih untuk katakan agak-agak dingin ke dia, nanti dianya jadi kayak punya keyakinan, oh iya ya aku nggak diharapkan kok, seperti itu ya, aku nggak diharapkan, aku nggak dibutuhkan. Nah di sana aku bukan siapa-siapa di matanya Capricorn, udahlah aku pergi saja. Di sana jadi ini tuh kayak mengkecilkan dirinya dia sendiri nih, mari nampak ya, mengkecilkan dirinya dia gitu. Atau tadi kayak memastikan bahwa kamu tidak pasti dengan dia. Nah itu dia sugesti dirinya bahwa sudah pasti bahwa kamu tidak akan mau membangun hubungan yang pasti dengan dirinya di situ ya. Kayak kamu itu tuh dia anggap bisa seperti mengajari dia ya untuk mencoba mampu hidup tanpa kamu. Itu ya. Kamu kayak bisa-bisa dia salah pahami seperti kamu nyuruh dia mencari pria lain atau wanita lain. Nah, terutama bagi kalian yang bilang kita pacaran aja, aku belum siap dalam pernikahan. Waduh, gawat pikirnya. Gawat. Kejujuranmu dia anggap seperti pertanda. Pertanda jangan-jangan kamu mau ya ngusir dia pergi. Mau nyuruh dia
nyari yang lain, walaupun bukan itu maksudnya dia ya. Kalau maunya dia mah ya udah kalian barengan, ya kalian bersama, ya hubungan ini bisa panjang gitu ya. Jangan ketemu sama ceritanya perceraian gitu loh. Dia menginginkan kamu, tapi dia merasa dia tidak layak, dia tidak pantas, atau dia bukanlah orang yang kamu pilih. Begitu ya. Jadi lagi banyak negatifnya ini bebeknya kamu ya, sampai tanggal 14. Banyak seperti itunya. Itu loh. Jadi tidak ada salahnya bagi kalian yang resonate dengan bacaan ini ya, karena bacaan ini kan mari lihat kamu mencintai dia, kamu menyayangi dia. Jadi ajakannya mari di sini agaknya lebih hangat lagi lah dengan si pasangannya kamu. Jelasin lagi ke dia biar dia jangan salah paham. Kamu hanya butuh waktu untuk bermasa depan dalam pernikahan misalnya. Gitu ya. Bahwa kamu beneran sayang kok, beneran cinta kok ke dia. Latihlah lidahnya kamu itu ya. Untuk bilang aku cinta kamu kok beb gitu ya. Latih di sana. Gitu loh. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, jangan terlalu kayak menutup diri, jangan terlalu jaim. Gitu ya. Menjaga image wajib untuk kita lakukan. Tapi jangan over. Gitu loh. Penyampaian cinta dan sayang itu kan ya bisa dengan tegas, ya. Nggak usah pun mesti aku cinta kamu sayang gitu ya. Nggak usah pun mesti kayak gitu ya. Ngomong dengan tulus aja gitu, dengan intonasi suaramu, ya dengan stylenya kamu lah, gitu ya. Tapi yakinkan juga dia dengan telinganya dia, gitu loh. Nggak cukup kamu hanya kayak ngasih dia ini, beri dia itu, memperlakukan dia kayak gini, memperlakukan dia kayak gitu, untuk sementara waktu ini, ya. Nggak cukup hanya seperti itu aja. Pilihan dari sikapnya kamu, bunyikan agaknya bisa sering lah ya kalau boleh ya, kalau kamu mau agak sering bunyiin aku sayang kamu, aku kangen hari ini ke kamu gitu di sana ya, agak-agak intim lah, agak-agak mesra lah, agak-agak hangat lah, karena memang hubungan yang bisa panjang itu tuh keintiman, kemesraan, keromantisan. Ini tuh jadi bumbunya nih, jadi jurus jitunya ini, gitu loh. Nggak bisa itu ditiadakan, walaupun kita udah jadi suami istri, ya. Begitu. Karena hanya dengan sikap-sikap seperti inilah yang membuat juga hubungan tuh awet, gitu. Baik nggak ngomong kasar, baik nggak mukul, ya. Tetapi itu tuh terasa masih kayak hanya upaya 80% aja untuk bikin hubungan langgeng. 20%-nya adalah ya tadi sikap romantis, gitu loh. Sikap berasmara sebagaimana asmara yang lembut, yang terbuka, yang manja, yang apa gitu, ya di sana. Oke, baik Capricorn. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Libra, berikut ada energi Cancer, Taurus, Pisces, kemudian ada energi dari Taurus, energi dari Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.